dalam debat tuh nggak ada yang saya sama-sama kamu, nggak bisa. Debat itu ya kita mengeluarkan isi pikiran kita itu seperti apa, kecuali kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti, aku sama dia sama kamu. Debat Capres kedua telah berlangsung. Hari Minggu kemarin ketiga paslon sudah beradu argumen terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Mereka bertiga sudah beradu gagasan, narasi, bahkan saling serang satu sama lain. Podcast Pejuang kali ini bersama dengan saya Leon Wical, dan sekarang saya sudah bersama dengan Janto Sukmaning Tias, seorang emak-emak muda dan penggiat media sosial. Selamat pagi Mbak Sukma. Pagi Mas Leon. Gimana nih kabarnya Mbak Sukma? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Mbak Sukma, kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau biasanya mama kan biasanya nyiapin sarapan, nyiapin sekolah anak. Lalu kadang-kadang kita suka bikin konten-konten juga. Ya setelah itu nonton TV. Habis itu kalau lagi iseng ya pegang-pegang HP, cari-cari berita politik ya. Karena kan yang sekarang lagi hype, lagi rame itu politik. Ya, pengennya kita sebagai mama muda itu juga melek politik gitu ya. Karena biar apa ya? Biar kita itu ketika ngobrol dimanapun aja itu nyambung gitu kan. Oke, ngomongin politik ini berarti kemarin nonton debat Capres dong? Nonton terus dong, Capres Cawapres. Selalu nonton ya? Nggak pernah ketinggalan ya? Oh, nggak pernah. Oke, debat Capres kedua yang kemarin itu. Nah, menurut Mbak Sukma sendiri gimana sih Mbak debat Capresnya kemarin? Debat Capres kemarin memang saya lihat kan itu temanya tentang keamanan ya, pertahanan keamanan. Jadi memang menyeluruh harusnya dari sistem keamanan baik itu alutsista sampai sistem keamanan data-data pribadi. Karena kan sekarang kan sudah marak itu namanya phishing gitu ya. Yeah. Nah, bahkan yang kemarin memang digoreng di saat itu kan adalah tentang alutsista dan tentang data yang tercolong, bahkan data di Kemenhan itu kan kecolongan ya. Nah, itu yang saya lihat banyak dibahas selama debat Capres kemarin. Oke, menurut Mbak Sukma sendiri nih, yang paling perform siapa sih Mbak? Yang paling perform Pak Anies dong. Kenapa tuh? Datanya banyak. Dia berbicara tentang banyaknya tanah yang dimiliki oleh Kemenhan, gitu kan. Banyaknya juga dana yang tidak produktif ketika dibelikan produk bekas gitu. Harusnya kan dana itu bisa dibelikan produk baru. Nah, kalau produk baru kan otomatis masa pakainya akan lebih panjang dibandingkan produk lama, karena kata Pak Prabowo ada produk yang baru dipakai 15 tahun, sedangkan masa pakainya itu sampai 25 tahun. Nah, berarti kan sisa yang kita beli itu hanya long lasting selama 10 tahun. Nah, 10 tahun kan sebenarnya selama dia yang akan menjabat ketika dia nyalon lagi 2 kali kan. Itu yang dimaksudkan. Otomatis kan kita melihatnya, oh iya kalau 10 tahun berarti kalau kamu sekarang menjabat dan tahun depan menjabat, setelah itu selesai dong gitu kan. Akan diwariskan ke yang selanjutnya untuk beli alutsista baru. Padahal kalau misalnya kita beli secara produktif seperti yang katanya Pak Anies, ya berarti kan itu masa pakai dari alutsista tersebut akan lebih panjang. Seperti itu sih. Oke, tapi waktu itu Pak Anies sendiri kan bilang dananya tidak produktif, lebih baik digunakan untuk mensejahterakan nih anggota TNI. Nah, menurut Mbak Sukma sendiri gimana tuh? Ya saya memiris, saya juga punya teman sih yang suaminya TNI itu, ya dia bilang memang tahun ini tahun-tahun sulit gitu. Buat mereka ya? Iya, karena kenaikan gaji itu kan sangat kecil kan. Bahkan sekarang PNS katanya mau dinaikin gaji, dan cuma persenannya itu katanya kalau yang saya baca dari komen netizen ya, kalau diuangkan itu cuma 150.000 loh. Jadi kenaikan gaji PNS itu 150.000. Padahal dalam kurun waktu bertahun-tahun ya. Ya kan sekarang gini, kalau kita bayar orang di dalam sektor swasta, naikin 150.000 itu nggak tega. Even itu misalnya orang yang kerja di rumah ya, entah itu asisten rumah tangga atau kemudian satpam, naikin 150.000 kayak nggak seberapa dibandingkan dengan PNS yang dia memang harus naik transportasi umum atau transportasi pribadi. Itu angka inflasinya sendiri berapa per tahunnya ketika cuma dinaikin 150.000 per tahun. Berarti gagasan yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini sangat tepat ya, karena kerja TNI, kerja pegawai negeri itu udah susah berjuang buat negara, tetapi selama ini mereka kurang dihargai oleh pemerintah gitu ya. Mereka masih rumah, masih
harus digusur-gusur ibaratnya kayak gitu. Jadi sebenarnya perjuangan mereka yang harusnya kita tahu bahwa mereka tuh akan mengorbankan nyawa di garda terdepan ketika Indonesia diserang, tapi mereka sendiri mendapatkan fasilitas yang kurang memadai. Iya, gitu. Oke. Balik lagi ke debat Capres kemarin nih. Itu setelah debat itu ramai diperbincangkan bahwa paslon 1 dan paslon 3 yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini terkesan menyerang Prabowo Subianto sebagai paslon kedua. Nah, menurut Mbak Sukma sendiri gimana? Ya, karena temanya memang pertahanan ya. Mau nggak mau yang dibahas adalah kebijakan pemerintah saat ini. Dan kebijakan pemerintah saat ini untuk kemenangannya memang dipegang Pak Prabowo. Ya, jadi mau gimana lagi ya, memang itu yang mau nggak mau dipertanyakan, sehingga kan ini ada dana yang untuk Kemenhan. Lalu dana ini buat apa aja itu yang akan dikupas kan sama dua capres lain. Makanya akan terkesan menyerang. Padahal kan seharusnya nggak usah baper. Ya, karena namanya juga debat. Namanya juga debat ya. Namanya debat, kita menanyakan kebijakan saat ini, dan ketika nanti seandainya kita yang kepilih, kita akan memperbaiki kekurangan kamu di sini. Biar orang Biar orang milik kita. Ya itu kan strategi promosi juga sebenarnya. Tapi itu saya juga sedikit agak bingung nih dengan pendukung atau buzzer dari paslon 2 itu setelah debat mereka terkesan kayak playing victim. Jadi seolah-olah mereka sedih karena Pak Prabowo diserang, dijahatin. Iya, dijahatin, dizolimi. Nah, Mbak Sukma sendiri melihat hal itu kayak gimana sih, Mbak? Saya itu kan selama debat capres itu kan ada jeda iklannya. Itu saya buka medsos. Kebetulan kemarin saya lagi di mobil, jadi nggak ada kerjaan dong. Suami saya nyetir, saya pas iklan ya saya baca komen. Itu beberapa medsos seperti Kumparan, seperti Detik, itu sudah menayangkan potongan-potongan cuplikan dari debat yang belum selesai. Nah, 02 itu buzzernya itu udah ribuan, itu bayangin komennya itu ribuan. Itu padahal itu masih proses. Nah, itu masih proses debat ya padahal. Iya, harusnya gini. Kalau misalnya debat itu udah selesai, lu bisa komen. Tapi ini ketika mereka merasa malu dengan jawaban dari paslon mereka, kemudian mereka marah-marah di medsos, memarahi orang yang kemungkinan nanti akan membela Anies dan Ganjar. Sehingga di situ mereka akan, sebelum lu disakitin, gue marah dulu. Kan sekarang kalau kayak gini, sering orang itu ketika yang bersalah itu malah yang marah duluan. Nah, mereka marah-marah dulu di medsos dan itu ribuan, dan saya juga nggak mungkin komen karena bisa bisa dikeroyok ya kan, bisa keroyok di situ, justru lebih rame kan. Nah, itu mereka belum selesai debat, artinya mereka belum tahu nih gimana endingnya. Tapi emosinya udah kelihatan situ. Udah barbar duluan di awal. Jadi kita mikir gini, ini presiden, calon presiden dengan pendukungnya ini sama 11-12 gitu kan. Jadi emosian gitu loh. Kalau di seminar ada yang narasumber sudah ngomong, terus setelah itu melontarkan sesi tanya jawab, itu biasanya ya secara psikologis orang yang nanya duluan itu tingkat emosinya beda dengan orang yang nanya belakangan. Dan itu biasanya didasari dengan satu eksistensi, satu dia emosi, pengen nanya duluan, pengen dia yang dapat duluan gitu. Nah, itu sama dengan buzzernya paslon 2. Mereka bayaran, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena nggak mungkin orang itu bisa komen ribuan ketika debatnya belum selesai. Artinya pertama mereka nggak nonton, dan mereka melakukan pembelaan sebelum calonnya dihujat orang banyak. Nah, setelah reda, memang menurun komen-komen pembelaan terhadap Prabowo itu menurun setelah selesai debat. Artinya orang bayaran ini memang sengaja ditaruh pas proses debatnya. Pas proses debat. Untuk apa? Untuk ketika misalnya ada orang yang swing voter lah, dia nggak tahu kan. Dia ketika buka, oh ternyata 02 bagus kok. Oh pas nonton, oh berarti dia yang jahat gitu. Padahal kan sebenarnya kok lu bisa komen itu debat belum selesai, dan isi komen kamu itu nggak sama dengan apa yang ada di debat gitu loh. Isi komennya template yang bisa dipakai kapan aja debat berakhir itu bisa dipakai. Seperti misalnya Anies ngibul, Anies banyak omong, itu isi komennya akan sama kayak gitu semua. Dari debat-debat sebelumnya kan juga seperti itu kan isi komennya. Gagasan nggak ada kerja. Padahal kan yang ditanyain sekarang adalah kebocoran anggaran itu. Terus ditanyakan juga tentang
tentang singkong yang mangkrak gitu kan, proyek singkong yang mangkrak gitu kan, nggak ada yang nggak make sense komennya dengan topik yang dibahas. Jadi saran saya buat pendukung Prabowo ya tolong cerdas sedikit. Kalau mau jadi buzzer. Oke, Mbak Sukma ngomongin tentang buzzer nih. Leon pengen ngajakin Mbak Sukma buat kupas tuntas buzzer atau relawan atau tim ses atau apalah banyak kan sebutannya. Nah, kita kupas tuntas dari paslon nomor 3 Ganjar Pranowo. Menurut Mbak Sukma nih, buzzer atau relawannya Ganjar Pranowo ini seperti apa sih? Kalau Ganjar Pranowo biasanya buzzernya memang sedikit lebih cerdas dibandingkan 02. Oke, gimana tuh cerdasnya? Karena gini, ketika misalnya ada buzzernya Ganjar, itu biasanya dia komennya setelah debat selesai. Jadi dia akan mengatakan performa dari Ganjar sendiri gimana setelah proses debat selesai. Walaupun memang ada beberapa komen yang template ya, maksudnya memang ada beberapa buzzer itu yang kelihatan banget karena pas kita cek medsosnya itu gambar profilnya sama. Gitu, walaupun kemudian mereka mencoba mengganti supaya ketika mereka bikin akun itu mereka tidak sama lagi profilnya, tapi itu tetap kelihatan. Pertama, orang yang misalnya bikin akun fake itu biasanya dia antara profil picture itu ada di dalam postingan feednya. Sama ya berarti ya? Jadi artinya dia baru bikin gitu loh. Okay. Bukan yang akun udah lama aktif gitu ya? Bukan akun yang udah lama aktif, tapi akun yang baru bikin memang untuk kepentingan buzzer. Karena kan sekarang buzzer katanya dibayar per komen 500. Okay. Rp500 per komen. Seandainya dia dalam sehari dia komen 1.000, udah berapa rupiah yang bisa dihasilkan ya? 50.000 ya. Oke. Ya, 500.000 dong, 500.000. Nah, kebayang nggak misalnya dia memang kerjaannya itu, dia cuma di depan komputer dan itu bisa kopas gitu kan semuanya. Ya nyampe kok itu 1.000. Mama aja kalau misalnya suruh komen sejam aja sampai 100. Berarti memang paslon nomor 3 Ganjar Pranowo ini terkenal dengan buzzer yang berbayar dan ya udah mereka satu orang punya banyak akun yang digunakan ya. Dan saya sampai screenshot karena saya lagi iseng aja gitu kan, anak udah tidur, yang kakaknya belum pulang sekolah, saya iseng-iseng cek akun aja satu-satu karena kok ini komennya saling bersautan dan sama. Dan profilnya juga sama, isi feed profilnya. Jadi komen di berita yang A dengan berita yang selanjutnya yang B, aku sama ini, terus yang momenting balik sama juga. Ini satu orang. Kok komennya bisa berurutan gitu? Saya cek kan, saya screenshot, terus saya iseng aja saya upload di SW saya, ini kok bisa ya banyak sama semua. Oke, kita langsung ke paslon nomor 2 nih, tim ses atau relawan atau buzzernya paslon 2 Prabowo Subianto tuh menurut Mbak Sukma gimana? Kalau Prabowo kayaknya dia kenceng ya. Ya, kan bagian dari pemerintah ya kayaknya. Maaf ya mungkin karena masih di sana ya, saya juga kurang tahu ya. Tapi didukung dengan dana yang kuat tentunya dari anak presiden ya. Maaf ya, saya mengatakan itu pelanggar konstitusi karena nggak mungkin konstitusi itu tiba-tiba dirubah segitunya hanya untuk hanya karena momen tertentu. Nggak mungkin gitu loh. Ini kan karena ada yang dimenangkan gitu kan, ada yang pengen dijadikan capres. Nah kemudian sehingga buzzernya sendiri akhirnya nggak masuk akal ketika komennya itu kebanyakan ya memang menyerang bahwa Anies Ibu Ganjar ada maknya di belakang gitu, biasanya seperti itu. Komen dari buzzernya Prabowo misalnya di feednya Krisdayanti misalnya kita baca, itu ya di bawahnya no banteng. Masih no banteng. Jadi dan mereka pasti berbayar juga ya yang Prabowo ini buzzernya. Di logika aja, ada nggak manusia yang normal ketika dia belum selesai debat dia udah komen, dia pasti akan nonton sampai selesai, normalnya seperti itu. Makanya ketika misalnya orang belum selesai dia udah bisa ribuan, itu mesin. Itu orang bayaran, jadi ada arminya istilahnya yang untuk menyerang semua berita-berita yang nongol, even itu pro Prabowo atau enggak. Karena gini, kalau yang ada beberapa media yang saya lihat memang dia lebih ke pro Prabowo ya, maksudnya membuat seakan-akan berita dia itu disakiti baik oleh 01 atau 03. Playing victim ya. Playing victim misalnya. Prabowo didesak. Kata-kata seperti itu kan kayak yang
dia disakiti. Seolah dia korbannya. Ya, ya saya tahu sih bahwa memang itu media punya pendukungnya. Ya, kita belak-belakan aja lah. Yang masih netral-netral aja, ya mungkin kita lihat Republika, kita lihat di Detik. Ada yang udah agak condong kemana? Condong ke satu, ada yang saya nggak tahu. Padahal kan sebenarnya nggak dibayar ya yang satu ya. Supaya kayak saya lihat Kumparan, itu kan agak condong satu. Nah, ada juga yang maksudnya sepertinya dia pro ke salah satu, tapi dia tidak ingin menampakkan gitu. Misalnya kayak Bintang Emon. Itu kan, padahal itu kan nggak ada konten sebenarnya yang dia ngatain kan. Dia cuma bilang vulgar aja kan. Tapi kan yang dikatakan sama Pak Anies itu terang-terangan. Padahal dia sendiri vulgar kan sama ini kan. Bintang Emon kan vulgar kan. Oke, Leon tertarik untuk mengupas Bintang Emon, tapi kita ada sisa satu paslon lagi nih, yaitu paslon nomor 1 nih. Kita masih ngomongin relawan atau buzzer atau tim ses. Nah, menurut Mbak Sukma sendiri, relawan di paslon 1 tuh kayak gimana? Karena memang Anies Baswedan ini terkenal dengan relawan 0 rupiah. Nah, menurut Mbak Sukma ini gimana sih kondisinya? Jadi komen-komen di berita yang tentang debat capres atau tentang pencapresan lainnya, itu yang untuk paslon 01 itu biasanya isinya beda-beda. Bahkan ada yang sampai menuliskan prestasi Anies. Saya coba kopas itu, tapi ternyata nggak bisa ditempelin tempat lain karena berarti mereka riset ya. Jadi itu nggak bisa ditempel yang punya 01. Jadi mereka sampai riset, saya lihat seperti itu. Terus ada penghargaan internasional, penghargaan nasional. Terus ada apa saja sudah dikendalikan Anies, itu mereka nulis sendiri. Itu yang saya salutnya sih. Dan masing-masing relawan pasti berbeda ya prestasi yang disampaikan oleh mereka ya. Iya, mereka tuh organik gitu loh. Jadi misalnya cuma nulis all in Anies gitu kan, soalnya all in Anies. Nah itu biasanya ketika mereka nulis gitu kan ada emotikonnya ya. Itu biasanya nggak sama. Suka nggak sama antara satu sama lainnya. Nah dan pendukung 01 ini ketika dia mengcounter omongan dari pendukung buzzer dari paslon lain, ya itu dia komennya memang dia real orang asli. Misalnya kayak ada gambar muntah lah, ada gambar dia masih males nulis sekali kan, terus ya ada yang panjang. Kalau saya biasanya komennya panjang. Dan kadang-kadang di satu berita saya beberapa kali komen kalau kepanjang emosinya. Dan ketika mereka coba visit profilnya relawan Anies Baswedan ini, dan itu akun real ya, nggak akun baru gitu ya? Ada dua macam. Ada yang memang akun real. Rata-rata mama, karena gini, mama itu males bikin akun lagi. Ngapain gue mau lihat sesuatu harus repot-repot bikin akun baru gitu. Repot kan. Jadi kita apa adanya aja. Bedanya mama sama anak muda tuh di situ. Jadi biasanya mama dia akun asli, memang muka dia gitu loh. Kalau diklik pun itu isinya memang kelihatan ada followernya dan dia nggak di private gitu lah. Kalau misalnya dan biasanya mereka juga apa adanya. Iya, kalau anak muda kemungkinan nih saya lihatnya dia takut ketika itu akan mempengaruhi dia mencari kerja. Itu akan mempengaruhi bagaimana dia di mata rekan kerjanya. Beda sama mama yang dia udah after itu ya. Ketika misalnya dia udah di rumah atau ketika dia kerja pun dia berada pada level tertentu sehingga dia nggak takut lagi bagaimana orang ngejudge posisi dia tidak takut misalnya bosnya nggak suka karena dia udah pada posisi level tertentu kan ketika dia seorang mama. Nah kalau yang anak muda ini dia bisa bikin akun baru, tapi akun barunya itu kelihatan bukan akun bazar gitu loh. Nah biasanya kalau yang bukan akun bazar itu biasanya dia tidak naruh yang aneh-aneh, biasanya dia naruh sesuatu yang memang mencerminkan diri dia di situ. Gitu. Tapi gimana pun kalau misalnya yang pernah screenshot mana akun buzzer dan enggak itu pasti tahu. Kelihatan ya itu ya. Kelihatan. Relawannya Anies Baswedan ini dikenal dengan relawan 0 rupiah, itu maksudnya gimana sih Mbak Sukma? Itu relawan itu tidak dibayar bukan karena dia tidak berharga, tapi karena dia sangat bernilai. Karena tak ternilai lagi gitu loh. Betapa mereka itu mau menguras tenaganya hanya sekedar untuk stand for Anies gitu. Iya, menyuarakan rekam jejaknya Anies. Padahal sebenarnya di medsos pun kita ada kemungkinan kayak kehilangan follower loh. Iya kan? Dan biasanya mereka itu nggak disuruh dan tidak dipaksa kan? Nggak dipaksa. Jadi ya lagi santai-santai aja baca, wah ini langsung di komen gitu. Ya kadang-kadang kita juga nulis fakta di situ gitu. Itu misalnya ayo debat gitu. Misalnya dia ngomong tentang lem Aibon. Padahal kan waktu
kasus itu kan itu baru pengajuan dan kemudian kritik sama PSI. Setelah dikritik sama PSI kan akhirnya dihapus. Kan itu juga katanya biar gampang nulisnya aja. Padahal anggarannya misalnya untuk pekap kan. Nah akhirnya apa? 5 tahun berturut-turut WTP kok. Ya. Itu udah membuktikan. Yes, benar. Oke, sebelum kita lanjut, Mbak Sukma, kalau haus bisa minum dulu loh, Mbak. Oh, iya. Kebetulan ini spesial kopi pahlawan dari Cafe Sosial Pejuang nih. Oke. Gitu. Kita coba ya. Siap. Pas banget rasanya, nggak terlalu manis, creamy banget. Cocok kan? Cocok buat cewek sih, biasanya cewek sukanya yang nggak terlalu strong. Yaps, dan pas banget cocok buat mengawali hari. Oke. Mbak Sukma, kita lanjut. Tadi Mbak Sukma nih sempat mention Bintang Emon karena memang cukup rame ya setelah debat Capres kemarin. Bintang Emon itu udah mengeluarkan beberapa statement. Jadi dia menilai para paslon ini performanya seperti apa. Nah, menurut Mbak Sukma sendiri nih, gimana sih penilaian Bintang Emon di mata Mbak Sukma? Waktu pertama saya lihat, dia kan menyebutin Anies itu ngomongnya terlalu belak-belakan. Harusnya tuh kalau di Indonesia itu kan harus lebih kelihatan sopan, unggah-ungguhnya, terus agak tersamarkan. Mungkin seperti Ganjar awalnya agak tersamarkan, walaupun belakangan juga dia nyerempet. Akhirnya nyerempet, ya benar-benar. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa dia aku tuh pro kamu, aku juga belak-belakan. Karena selama ini kan dia berani itu, bisa sampai diragukan dia masih ada kalau misalnya kalau diculik gimana kalau udah kayak gitu kan. Nah itu kedua yang dia ngomong di kedua kan dia menjelaskan bahwa kok nggak dibuka aja. Kalau menurut saya itu dia pengen menjelaskan bahwa lu nggak siap, datanya nggak ada, lu nggak belajar. Sebenarnya itu, kenapa lu nggak ngomong aja di situ? Kenapa harus belakang? Di belakang mencurigakan dong, jangan-jangan mau fair-fairan nih bagi-bagi posisi aja gitu. Lu nggak usah jadi capres, ntar gue yang jadi presiden, bla bla bla. Dikhawatirkan ada dealing yang lain ya. Ada dealing yang lain, ada maksud tersembunyi udang di balik batu ya kan. Nah untuk Pak Ganjar saya lihat dia semua orang lah, hampir semua orang yang nonton itu mau ketawa. Ini udah dideketin, tapi akhir-akhir ujung-ujungnya nabok juga gitu ikut-ikutan kan. Pak Anies ya. Iya, kok lu gua deketin malah ini kan itu sakit banget sebenarnya kan. Sebenarnya sakit banget. Sebenarnya kalau nggak mau salaman harusnya nggak mau salaman sama Ganjar. Karena kan udah sakit hati ya. Tapi ya Ganjar juga sakit hati karena kemarin dia ketemu sama presiden kan Prabowo-nya. Makanya kemudian Ganjarnya juga sakit hati sebenarnya. Jadi ya lu ngapain deket-deket gue, lu kemarin deal-dealan kok gitu kan sebenarnya. Tapi sebenarnya menurut Mbak Sukma tuh debat yang ideal tuh seperti apa sih? Karena Bintang Emon kan menyampaikan Anies Baswedan ini sudah merepresentasikan ya kayak gitu namanya debat. Harus saling serang gagasan, serang rekam jejak, serang kinerja. Sebenarnya kalau dalam debat tuh nggak ada yang saya sama-sama kamu, nggak bisa. Debat itu ya kita mengeluarkan isi pikiran kita itu seperti apa, kecuali kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti, aku sama dia sama kamu. Sekarang gini, kalau anak SD ditanyain misalnya kamu besok mau milih presiden apa? Dia nggak tahu presiden tuh yang mana aja. Anak SD dia pun punya hak pilih. Otomatis dia ketika ada temennya satu jawab A, dia akan ikut jawab A karena dia nggak ngerti. Nah itu sama kasusnya dengan yang kemarin. Saya yakin itu Pak Prabowo nggak bisa jawab. Karena dia tidak punya jawabannya. Iya, dari masyarakat yang biasa aja seperti saya ya, Mama, itu ala lu nggak bisa jawab. Pasti gitu. Kasarannya akan bilang bahwa Pak Prabowo ini nggak bisa jawab, sehingga dia menghindar, mencari cara aman untuk bilang bahwa ini panjang loh, saya nggak bisa beberkan di sini, padahal dia cuma nggak belajar. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau debat yang kemarin itu yang seharusnya ya sama-sama adu gagasan. Namanya kan ini debat. Memang kalau kinerja kan belakangan kalau udah kepilih, atau kinerja yang sebelumnya kan menjelaskan kinerja sebelumnya. Kalau dia tidak mampu menjelaskan kinerja yang sebelumnya, berarti ada sesuatu. Iya kan? Iya, benar banget. Ya kan udah disindir sama Pak Anies juga bahwa kamu belinya dari kolega gitu ya, dari orang yang dikenal gitu-gitu kan. Nah, tapi kan Pak Prabowo-nya malah
tidak mau menyebut soal itu di jawabannya. Tuh. Jadi jawaban dari Prabowo sendiri saya lihat itu aja. Terlalu main aman. Iya. Dan dia coba menahan aja emosinya ya, terlihat. Nah, ketika ditanya sama Ganjar kan bilang seharusnya debat itu ya seperti ini kan. Ya memang debat itu ya berdebat gitu loh. Bukan kemudian menyamakan gagasan. Kita gurunya kayaknya sama ya. Ya kali dia lebih tua daripada Pak Ganjar bisa gurunya sama. Kan kita sebagai mama juga bisa ngelogika. Emang lu sekolahnya bareng? Secara usianya beda. Iya, usianya beda. Terus tempat tinggalnya juga pasti beda kan? Oke. Mbak Sukma, sebelum kita di penghujung interview nih, tadi Mbak Sukma bilang bahwa yang paling perform adalah Anies Baswedan. Nah, Mbak Sukma sendiri sebagai netizen atau penggiat media sosial, ada nggak sih kritik atau saran nih buat Anies Baswedan di debat capres selanjutnya? Oh iya, sebenarnya ya Pak Anies, kita itu tahu sih Pak Anies itu punya data, Pak Anies punya gagasan. Cuma kita itu suka deg-degan kalau Pak Anies nanyain Prabowo. Pak Anies yang nanya, kita yang deg-degan Pak. Deg-degannya kenapa tuh? Deg-degan takutnya dia marah-marah Pak Prabowo-nya. Malah emosi di tempat ya takutnya. Iya, itu yang kita takutkan karena kita sayang sama Pak Anies. Jadinya ketika misalnya Pak Anies memang mengkritik Prabowo, mungkin benar kata Bintang Emon, tolong dibungkus dikit. Lebih diatur unggang-unggungnya ya berarti ya. Karena kita deg-degan. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Sukma. Bentar lagi kan ada Pilpres akan dilakukan nih, segera berlangsung. Mungkin ada pesan nih buat pejuang jelang Pilpres nanti, silahkan Mbak Sukma. Jadi seperti kata Bu Mega, Pilpres yang sebelumnya itu banyak kecurangan. Padahal kita tahu sebenarnya itu dia sendiri. Nah, kita lagi nggak tahu nih sebenarnya dia nyerang ke satu orang atau memang partainya yang melakukan itu, kita nggak tahu. Tapi yang pasti bagi semua pejuang, ayo kita semua awasi penghitungan suara sampai ke KPU pengumuman, karena pengumuman KPU yang sebelumnya itu dilakukan tengah malam, which is orang itu udah pada tidur. Jadi ini sangat mencurigakan, jangan sampai pengumuman seperti ini terulang lagi di Pilpres 2024 ini. Itu saja. Oke, Mbak Sukma, terima kasih sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya di podcast Pejuang kali ini. Sama-sama. Semangat untuk mengawal nih Anies Baswedan, gerakan emak-emak ya, lewat media sosial. Dan terima kasih pejuang sudah nonton podcast Pejuang kali ini bersama dengan saya Leon Wical dan Jantu Sukmaning Tias. Sampai jumpa di podcast Pejuang lainnya. Pejuang bukan, hadapi!